dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Berikan muka yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah ya, yang bersyukur kepada Tuhan nyanyikan. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersyukurlah. Haleluya. Yang bersuka boleh sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau setia Tuhan. Saudara-saudari, waktu kita berdoa tadi, saya mendengar suara Tuhan berkata, Tuhan itu rindu sekali bersekutu dengan umatnya. Tuhan itu selalu rindu umatnya datang mencari wajahnya. Mari pagi ini kita perintahkan jiwa hati kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tinggikan Tuhan, muliakan Dia, sebab tidak ada tempat yang terbaik selain di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus.
Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ini penyembahan kami Tuhan, hati kami Tuhan, hidup kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu yang terindah, karyamu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku. Yesus,
Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku bawa hidupku padamu Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, di saat kami menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami, di saat kami mengerti siapa Allah yang kami sembah, di saat kami mengagungkan Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di sana kami akan mengalami pertemuan secara pribadi dengan Engkau. Di sana Engkau akan menyatakan isi hatimu Tuhan. Di sana kami akan mengalami mujizat-Mu, mengalami kelepasan, mengalami kemenangan daripadamu. We worship you God, we worship you Jesus. Kita angkat hati kita lebih sembah Dia. Imani lagu ini. Lagu ini diciptakan sesuai dengan pengalaman pribadi, sesuai dengan lagu ini. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari bersama kita sembah Dia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Amin saudaraku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin, haleluya. Yes God, we worship you. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Amin. Engkau Yesus, Juru Selamatku,
jawabanku. Amin, haleluya Yesus. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu Tuhan, haleluya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Yes God, sembuhkan aku. Ku percaya Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Yesus Tuhan, katakan Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bagiku. Yes God, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Anugerah-Mu bagiku Tuhan. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu bagiku. Yes, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Haleluya. Salib-Mu Tuhan, mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau dengan iman katakan, oh haleluya. Yesus, Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melawat kami satu persatu saat ini Tuhan. Di saat kami membuka hati kami menyembah Engkau. Oh, kami percaya Tuhan. Sekarang ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu, ku alam, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Oh, we worship You God. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala keagungan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You, we
praise you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau jamah kami, kau pulihkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing. Yes God. Oh Lord, oh Lord. Yang mau mengalami mujizat, puji Dia, sembah Dia. Haleluya. The name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name, hallelujah. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name Forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord. We worship you God, we praise your name Jesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. More than worship Him, sembah Dia, hallelujah. The name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Hallelujah. We will sing your praise. Hallelujah. Lebih lagi sembah Dia dengan segenap hati. Praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord. Sekali lagi katakan oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Berikan pujian bagi Dia. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara terus berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya belajar firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 ia sekata, maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Saudara, waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan online. Dan hadirat Tuhan itu memberikan kesegaran bagi kita. Firman Tuhan di buku Kisah Para Rasul 3 ayat 20 mengatakan, Tuhan akan datang kepadamu dan kalian akan mengalami kesegaran rohani. Dan Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepadamu karena Ia sudah ditentukan oleh Allah menjadi Raja Penyelamat untukmu. Dalam bahasa Inggrisnya enak saudara didengar. Time of refreshing comes from the presence of God. Saya percaya saudara semua akan mengalami kelegaan, kesegaran rohani di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, masih dalam hadirat Tuhan kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan saudara di buku Lukas 22 ayat 19 dan 20. Saat saudara mempersiapkan, saya bacakan.
Kemudian Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah untuk itu. Ia memecahkan roti dan memberikan kepada para rasul sambil berkata, "Roti ini adalah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Makanlah ini untuk mengingatkan aku." Saudara perhatikan kata mengingatkan aku. Ayat ke-20, demikian juga setelah mereka makan, Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Air anggur ini melambangkan perjanjian yang baru yang Allah buat dengan umatnya. Perjanjian ini akan dimulai ketika darahku dicurahkan bagi kamu." Saudara, perjamuan kudus kita lakukan di minggu pertama setiap bulan, saudara. Tapi saya mau mengingatkan saudara bahwa perjamuan kudus bukan merupakan satu rutinitas atau tradisi keagamaan, saudara. Tetapi perjamuan kudus adalah untuk mengingat siapa Kristus dan darahnya. Saudara, peringatan akan penebusan, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Peringatan kita dikuduskan karena Kristus. Peringatkan Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Peringatan kita telah disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Peringatan akan kebangkitan Kristus yang memberikan kita hidup yang kekal. Mari saudara, kita angkat roti ini yang adalah tubuh Kristus. Pada saat Anda memakannya, saudara fokuskan pikiran saudara kepada Kristus. Ucapkan kata-kata terima kasih apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan tubuhnya yang mati di kayu salib untuk kami semua. Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal karena perbuatan-Mu di kayu salib. Hari ini Tuhan, pada saat kami mengambil bagian di perjamuan kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah hidup di dalam kami. Karena firman Tuhan yang mengatakan, Kristus yang hidup di dalam kami, bukan kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih atas tubuh ini Tuhan. Pada saat kami memakan, kami menyatakan bahwa kami sudah menjadi lebih lagi menjadi dekat dengan Kristus, semakin dekat dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami semua berkata amin. Mari makan. Saudara, angkat cawan ini saudara. Ini adalah semua yang Yesus lakukan. Dia meteraikan dengan darahnya yang tak bercacat celah. Sehingga waktu dia menghembuskan napas yang terakhir, dia katakan, "It is done, it is done." Sudah dimeteraikan, sudah dibayar, sudah dilunaskan. Tuhan, terima kasih atas darah yang tak bercacat celah. Terima kasih kalau Engkau sudah meteraikan perjanjian baru ini, di mana Engkau sudah menyelesaikan semua apapun yang ada di bumi ini untuk kami, sehingga kami bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, bisa bicara langsung kepada Tuhan, bisa diam berada di dalam hadirat Tuhan dan mengalami Kristus, dan punya akses untuk datang kepada Bapa di surga, sehingga Engkau memanggilkan kami imamat rajani, orang pilihan Allah. Terima kasih atas perjanjian baru ini Tuhan. Di dalam nama Yesus semua katakan amin, dan mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang telah menyatakan perbuatannya kepada kami, sehingga kami tahu Dialah Tuhan yang telah berkorban untuk kami. Tapi kami juga tahu Dia telah bangkit dari kematian. Arti Dia telah memenangkan
sehingga kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kepada sebelah kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Haleluya. Selamat datang. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, Tuhan luar biasa. Selamat datang semua jemaat yang kami cintai. Kami juga mau menyambut Bapak Noverdi, selamat datang. Ibu, yes, Bapak Noverdi, Ibu Shena, Semi, and Bapak Eko, selamat datang. Bapak Eko yang ada di belakang, selamat datang. Welcome. Kalau baru pertama kali kita adalah gereja kekeluargaan, kita mau saling mengenal. Jemaat di sini pasti mau mendatangi saudara dan berkenalan lebih lanjut. Amin saudara. Karena kita tahu kita adalah orang-orang Indonesia yang di luar negeri. Kita mau terus bersatu saudara untuk negara ini. Amin saudara. Amin saudara. Nah, kita saatnya mau memberikan yang terbaik. Tadi pagi saudara, saya lagi merenungkan satu firman. Saya diingatkan dengan hukum ini loh saudara. Sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ternyata di dalam firman itu kebanyakan ada sebab akibat. Kalau kita melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan ini ada akibatnya ya saudara. Nah, saya diingatkan di Amsal 3 ayat 9 dan 10 gini. Sebabnya gini saudara, ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Arti kata pemberian untuk kepada Tuhan ya saudara. Perpuluhan, buah sulung, persembahan untuk training center, pelayanan kita, dan juga untuk membantu orang-orang miskin ya saudara. Nah saudara, ayat ke-10 ini akibatnya saudara. Akibatnya dikatakan begini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, saudara, Tuhan itu mengajarkan satu prinsip. Prinsipnya kalau saudara melakukan dan saudara akan mengalami. Nah, saudara, berapa banyak dari antara saudara yang ingin mengalami kelimpahan? Kuncinya di ayat ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Arti kata dalam terjemahan, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Yaitu persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan buat pembangunan training center saudara. Karena saya percaya training center ini akan menjadi berkat bagi banyak generasi. Amin saudara. Nah saudara, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami tahu prinsip-prinsip di dalam firman-Mu. Kalau kami taat, kami akan mengalami setiap berkat yang dijanjikan kepadamu sesuai dengan firman-Mu di Ulangan 28 saudara. Bahkan di buku Amsal ini juga Engkau mengajarkan kami prinsip untuk membawa persembahan kami. Muliakan harta kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri akan melimpahkan melimpahkan kami dengan segala kelimpahan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau taat seperti apa yang dikatakan dalam firman. Kami mau bawa persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, persembahan untuk training center Tuhan. Karena kami tahu kami bawa dengan sukacita, karena kami percaya dengan firman-Mu, maka kami tahu Engkau akan melimpahkan setiap berkat untuk kehidupan kami, sehingga kami akan senantiasa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau Engkau memakai setiap dari kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Saudara juga bisa memberi melalui online. Bagi saudara yang menyaksikan online, saudara bisa melihat di layar TV Anda. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara siap mendengar firman ya. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, memberikan pengertian lebih dalam lagi dengan setiap firman yang dibawakan oleh Pastor Paul Tan. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan pengumuman. Ada satu pengumuman yang saya ingin bagikan buat saudara. Setelah selesai kebaktian, kita ada Baltimore Compassion Commission Fundraising. Kita mencari dana untuk mengirim anak-anak muda kita ke Baltimore, saudara. Di bulan Juli ya, awal Juli mereka akan dikirim ke sana. Mereka akan membantu dalam pekerjaan Tuhan di sana. Bahkan di akhir setiap hari mereka ada kebaktian supaya mereka itu disegarkan terus dengan hadirat Tuhan. Amin saudara. Ayo semua ikut ambil bagian di dalam fundraiser ini. Amin. Amin. Mari kita saksikan pengumuman di layar. Hello City Blessing family, welcome to the month of June. Summer is here and I believe there's going to be a lot more to come. My name is Abby and we're so glad that you're here with us today. First off, we want to highlight our first ever women's gathering last Friday night called Daughters Night. What a turnout it was and what a powerful night. Women of City Blessing, I hope you were blessed and I know that this is just the beginning. This was a time of fellowship, worship, and sisterhood. Look forward to more in the future. I also want to give a big shout out to all the men who helped serve on site and behind the scenes. We appreciate all of you. Next, I want to hand it over to our Salt and Light Ministry team for an announcement on Life Talk. Hello City Blessing family, I am Lisa from Salt and Light Ministry and I am thrilled to invite you all to our Life Talk 2024 event. As you may have noticed, our culture has changed significantly in the recent years, becoming more and more hostile towards our Christian values. Issues such as abortion, gender identity, parental rights, and the rise of AI present unique challenges. It is crucial for us as Christians to understand our rights in navigating these cultural shifts. We all know that America is a nation of law, but how many of us are truly aware of our rights? There are many scenarios where our Christian values are tested at schools, workplaces, and even churches. When a child is prevented to pray at school, or what should parents do when a satanic club is allowed to operate at their children's school, or what to do when an employee is faced termination threat just because they disagree with vaccine mandates. To help us navigate these challenges legally, we have invited Brad Dacus, founder of the Pacific Justice Institute, as our Live Talk guest speaker. Pacific Justice is a law firm dedicated to defending the rights of individuals, families, and churches. Whether you're parents, grandparents, students, employees, business owners, or pastors, we hope you will join us at Live Talk 2024 for invaluable insights and guidance. We hope to see you there, so register today. And next, I am pleased to announce that we have a new drop-off and pickup zone area. As you know, we currently lack a designated drop-off area and pickup zone due to safety concerns under the front patio roof. We have designated the area at the end of the handicap parking as this drop-off and pickup zone. Please be alert at all times and thank you so much for your patience. To all the youth, middle schoolers, and high schoolers in all campuses, we are excited to announce that we will be having Sela Youth Conference 2024 this upcoming August, Friday night and Saturday all day. Registration fee and information will be live at cityblessing.org/Sela. For now, save the date.
Hi, I'm Phoebe. And I'm Abby. And we're going to Compassion! I want to go because I thought it'd be really fun and to be able to hang out with friends and to like serve people. I think the idea of helping people is like really fun, and I'm like really excited to do that. So I feel like it'd be a really fun experience for me and everyone. Yeah, I'm the same way. I'm really passionate about like helping people, and I want to be able to help others, not just here in Walnut, but also in other places, which is why I'm really excited that we're going to Baltimore. I really hope that I'll be able to go there and grow in my faith and see my friends grow in their faiths as well. I want to go to Baltimore because I think Baltimore is a great way to get closer to God, and I just love the experience there, and I just love how all the kids and older kids get together and just work for the Lord and just praise Him, and I think it is an amazing experience. This year I'm going to Compassion Commission, and I just really want to see God work within us this year, and I expect to be transformed fully and to feel His presence on a whole nother level. Why do I want to go there? To make a better relationship with God. I want to go to Compassion Commission this year just for the opportunity to be able to serve not only the church but also the community and just be a part of the community. And why do I want to go? Well, I just saw this opportunity to go just to serve God and help as many people as I can. This is my 5th time attending Compassion Commission, and I've just seen how God has moved in these kids, how He has poured out such a fire. And this year, I just want to be a witness, and I just want more of God. I'm expecting from this year's Compassion Commission is a great move of God. And the reason why I wanted to go is because last year we had a harvest during Compassion Commission, but this year I'm expecting a great one. This is a time for the youth generation to just receive the power of God and change their life, and you can be a part of it. You have the opportunity to sow into the lives of these children and see the fruit being bared. So, come support us at our fundraisers to help us go to Compassion Commission this year. Come support us in a trip to Baltimore. So come support us at our fundraiser. Come support us at our funding, our booth. Come support our City Blessing Church fundraiser. Yeah, so come. Buy our food. It'll be really good. I think it is something really powerful that you guys will be investing in, and we greatly appreciate it. Well, that's all for today. Thank you so much for watching City Blessing Church. Get all your hearts ready for the new series this month. God bless you all. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, saya ingin ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tahukah saudara bahwa kalau saudara melihat pengumuman yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk mengisi event, tapi saya percaya ini adalah satu acara yang disediakan atau satu planning yang kita buat untuk bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin saudara. Ada banyak sekali announcement yang exciting, katakan exciting. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu saya sekeluarga kita pergi short vacation. Kami pergi ke Temecula, San Diego, dan waktu hari Minggu kami nggak ada di sini, dan waktu kebaktian saya ikutin dari praise and worship-nya saya ikutin. Lalu waktu ada pengumuman 2 minggu yang lalu yang menyampaikan adalah Dewi, dan waktu dia sampaikan pengumuman, anak saya itu Pastor James, dia bilang begini, "Is she preaching today?" Saya bilang, "Oh enggak, itu baru pengumuman." "She's so excited," katanya. "Oh ya, yeah, she is excited." Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mengikut Engkau adalah satu hal yang exciting. Mengikut Engkau adalah satu hal yang membuat kami bersemangat, membuat kami dibangun, membuat kami lebih baik hidupnya, keluarga kami lebih baik, hidup kami lebih baik, karena Engkau adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang sangat baik buat kami semua.
Biar hari ini ya Tuhan Kau bicara kepada setiap kami, supaya kami lebih maju lagi di dalam Engkau, supaya kami lebih berakar di dalam firman, supaya kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau pakai setiap kami, dari generasi anak-anak sampai generasi anak muda, sampai generasi tua sekalipun ya Tuhan, Engkau pakai semua ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bulan ini kita akan fokus dengan satu seri yang baru, yaitu apa saudara? Following Jesus atau mengikut Yesus. Katakan sama-sama, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Saudara tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu memperhatikan kita loh. Tuhan memperhatikan setiap pribadi kita, apa yang kita lakukan setiap hari. Saya ada satu ilustrasi yang saya ingin bagikan kepada Anda, bahwa di satu sekolah Kristen ya saudara, ada anak-anak yang lagi ngantri makanan di kafetaria. Dan di meja yang paling depan di kafetaria itu ada setumpuk apel. Dan di apel itu ada di situ, di meja itu ada tulisannya. Tulisannya begini, ambil cuman satu. God is watching. Jadi nggak ada yang jaga ya. Ini anak-anak. Lalu kemudian saudara mereka maju terus, lalu meja yang berikutnya, di situ ada setumpuk coklat. Ada setumpuk coklat chip ya, cookies. Ada anak kecil yang iseng. Dia tulis begini, take all you want. God is watching the apples. Saudara, jadi kalau kita belajar mengikut Yesus, saudara, kita mengikut. Siapa yang pernah ngikutin orang, saudara? Siapa yang pernah diikutin orang? Di sosial media, siapa yang following, siapa yang follow, siapa yang waktu nggak suka di-unfollow. Saudara, berapa waktu yang lalu saya mengikuti anak saya, dia tinggal di LA. Dan waktu itu hari agak sudah mulai malam ya, jadi saya bilang sama dia, kamu jalan duluan lah, saya di belakangnya. Saya mengikutin saudara. Waktu kita sudah mulai sampai di dekat freeway 60 begitu ya. Tiba-tiba saya lihat, anak saya kok jalannya cepat sekali ya. Saya ikutin, saya juga lebih cepat. Dia cepat sekali saudara. Cepat terus sampai lewat 605 terus saudara, dia cepat. Jadi saya ikutin, ini kenapa kok cepat ya? Saya mau telepon, aduh saya nggak bawa telepon saudara. Jadi saya ikutin aja, ini kenapa anak saya ngebut begitu ya? Saya terus ikutin dia sampai di 405 freeway saudara. Saya ikutin saudara sampai keluar dari freeway, ada traffic light di situ, ternyata bukan mobil anak saya. Jadi saudara, waktu ngikutin orang itu kadang-kadang bisa nggak fokus juga ya. Bisa nggak fokus karena lagi apa, lagi ini dan itu, ternyata ya mobilnya orang lain yang saya ikutin saudara. Jadi saya percaya bahwa kalau kita belajar mengenai mengikut Yesus, itu ternyata di dalam buku Yosua pasal yang ketiga, waktu orang Israel mau masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan memberikan satu instruksi. Instruksinya itu apa ya? Kamu harus mengikuti, kamu harus fokus, katakan fokus. Kamu fokus kepada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu dimensinya itu hanya sekitar 4 feet kali 2 feet kali 2 feet. Dan ada 3 juta orang Israel yang ikutin saudara. Dan di situ Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat, waktu kamu mengikuti dari padang belantara mau masuk ke tanah perjanjian, pada saat mereka mengikuti pimpinan Tuhan ya, itu pada saat mereka dari padang belantara, padang pasir, desert ya, pada saat mereka di tempat yang kering, saudara, mereka dikasih instruksi untuk fokus kepada tabut perjanjian. Dan di situ dituliskan, sebab perjalanan yang kamu tempuh ini kamu belum pernah lalui sebelumnya.
Jadi kita mesti fokus. Saya bisa bayangkan 3 juta orang mengikuti saudara. Kita nggak bisa sambil ngobrol. Kita nggak bisa seenaknya aja. Kita mesti fokus. Tabut perjanjian itu kalau diukur dimensinya lebih kecil daripada mobil, saudara. Jadi kira-kira Anda perlu fokus apa enggak? Karena apa, saudara? Di padang belantara itu bisa ada fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana itu sebetulnya adalah optical illusion, yang waktu Anda lihat sepertinya ada air, tapi ternyata karena ada refleksi, kelihatannya ada air di padang gurun itu kering. Anda waktu haus, Anda lihat ada air kelihatannya, tapi waktu Anda deketin ternyata nggak ada. Itu namanya optical illusion. Jadi atau hallucination. Pada saat Anda mengalami kekeringan dalam hidup Anda, kalau Anda enggak fokus kepada tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan, itu bisa-bisa aja Anda tanpa sadar mengalami optical illusion. Yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya menarik, kelihatannya banyak menghasilkan uang. Saudara, saya belajar ada kutipan dalam bahasa Inggris yang mengatakan demikian, saudara. What glitters is not always gold. Apa yang bercahaya, berkilau-kilauan itu enggak selalu emas, saudara. Jadi saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini. Mungkin Anda lagi ngalamin tantangan, rasanya kering. Rasanya walaupun Anda mungkin sudah ikut Tuhan atau Anda belum pernah mengalami Tuhan, Anda mengalami kekeringan saat ini, saya mau beritahu kepada saudara, hari ini ada good news. Amin. Good news di mana Tuhan akan bicara kepada Anda, kepada kita semua di sini, supaya kita kembali kepada jalan di mana kita mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Karena pada saat kita itu mengalami tantangan, pada saat mengalami kekeringan, pada saat kepepet, siapa yang pernah kepepet, saudara? Pada saat Anda kepepet misalnya ya, pada saat Anda mengalami pressure, tantangan di dalam hidup, lalu ada orang yang menawarkan sesuatu yang sebetulnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, lalu Anda mulai kompromi. Pada saat Anda mengikut Tuhan ya, tapi pada saat Anda mengalami challenge di dalam relationship, katakan relationship. Mungkin Anda masih muda, Anda belum punya jodoh, Anda cari jodoh, apalagi Anda ditanya sama orang tua atau teman-teman, sudah ada jodoh atau belum, sudah ada calon atau belum, lalu Anda pressure. Jadi Anda karena ada optical illusion, ini kelihatannya cantik nih, oh ini kelihatannya ganteng nih, oh ini kelihatannya baik nih, tapi nggak sempat diuji, ternyata itu hanya halusinasi. Sehingga Anda pada saat membangun relationship makin lama, pernah dengar istilah ini apa enggak? Orang yang sudah menikah mungkin beberapa tahun begitu ya, bilang begini, sekarang ketahuan belangnya. Sebetulnya dari dulu ya udah belang, saudara. Cuman karena ada optical illusion ya, karena sudah terburu ketutup semuanya itu, saudara. Di dalam bisnis juga begitu, saudara. Di dalam bisnis ya, kelihatannya baik nih, kelihatannya menarik, kelihatannya bisa, ini saya bisa cepat kaya nih di sini ya. Pada saat fokus Anda ingin menjadi cepat kaya, tapi mengabaikan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Anda akan mengalami optical illusion atau fata morgana. Kelihatannya benar tapi nggak benar. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, kita mesti belajar terus untuk fokus setiap hari, bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya kalau ke gereja aja, bukan saudara, tapi setiap hari kita perlu fokus, perlu kembali, perlu fokus, perlu kembali, perlu fokus. Amin, saudara. Hari ini saya akan menyampaikan 4 hal ini, saudara, dan 4 hal ini akan saya sampaikan lebih dahulu poin-poinnya. Poin yang pertama, katakan yang pertama. Yang pertama, panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Jadi Tuhan memanggil kita semua untuk mengikut Dia. Yang kedua, apa yang menghalangi Anda untuk mengikut Yesus? Halangannya apa ya? Lalu yang ketiga, Tuhan telah mengikuti kita selama ini. Tanpa kita sadar, mungkin Anda nggak tahu, tapi sebetulnya sebelum saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sekalipun, sebetulnya Tuhan itu sudah mengikuti kita, Tuhan sudah memperhatikan kita,
God is watching over us. Sama seperti Tuhan bukan hanya melihat apel, tapi semua chocolate chips juga dia lihat juga, saudara. Amin. Jadi saudara, ini adalah 3 poin, sebetulnya ada 4. Yang keempat mau tahu apa saudara? Yang akan saya sampaikan, poin yang keempat itu nanti kita akan lihat. Saya akan sampaikan kepada saudara. Jadi yang pertama, kita akan maju di dalam poin yang pertama. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan. Tapi kenapa saudara? Kenapa kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan? Ini adalah ajakan, ini adalah satu undangan. Undangan itu hanya Anda bisa ngalamin kalau Anda respon. Siapa di sini pernah dapat undangan? Undangan pesta pernikahan, undangan birthday. Anda bisa mengalami kalau Anda terima dan Anda hadir. Betul ya saudara? Nah, Tuhan memberikan undangan supaya kita bisa mengikut Dia. Kenapa? Coba katakan kenapa? Kenapa Tuhan mau kita mengikuti Dia? Karena sebetulnya kita perlu tahu, kalau Anda belum tahu, Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa membebaskan kita, yang bisa melepaskan kita, yang bisa memerdekakan kita dari segala belenggu, dari segala addiction, dari segala narkoba, dari segala kebiasaan buruk, dari segala kecanduan, dari segala yang membuat Anda frustrasi, dari segala yang membuat Anda depresi. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melepaskan Anda. Jadi Dia bilang, iya ikut aku, ikut aku. Dan di ayat-ayat yang akan saya bacakan di sini, misalnya ayat dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-20, Yesus memanggil Simon. Yesus memanggil Simon dan Dia berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, Simon Petrus dan Andreas ya, mari ikutlah aku, katakan ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun nggak ikut. Oh no. Lalu mereka pun apa? Bukan hanya ikut, segera, katakan segera. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan saudara bisa melihat ternyata undangan ini disambut oleh Simon Petrus dan disambut oleh Andreas. Yesus juga memanggil Matius, saudara, Matius 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius yang duduk dia itu CPA, jadi dia itu adalah seorang pemungut cukai di rumah cukai. Kalau sekarang itu akuntan kira-kira majornya ya, CPA lah. Lalu Ia berkata kepada Matius, ikutlah aku. Lalu berdirilah Matius, lalu mengikut Yesus. Dan Anda bisa melihat ternyata undangan ini diberikan ke murid-murid yang lain juga, saudara. Saya hanya sampaikan beberapa ayat aja. Dan sekarang saya percaya bahwa Tuhan memanggil Anda untuk mengikut Yesus. Tuhan memanggil kita semua untuk mengikut Yesus. Yohanes 10 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Halo, jadi Tuhan tahu nama Anda, setiap Anda pribadi. Tuhan tahu nama setiap orang di muka bumi yang hidup saat ini, di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di kerjaan Anda, bukan hanya di kota Anda. Di seluruh dunia Tuhan tahu nama kita masing-masing pribadi, saudara. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu apa, saudara? Oh, domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Mengikuti karena mengenal suaranya. Alkitab mengatakan orang yang percaya itu sebagai domba. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, the great shepherd. Jadi kita mengikuti Dia dan kita mengenal, katakan mengenal.
Mengenal apa saudara? Mengenal suaranya. Dan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang Kristen sekalipun. Bagaimana sih caranya saya bisa mengenal suaranya Tuhan? Bagaimana saudara? Pertama, saya ingin berikan satu langkah yang sangat praktis, saudara. Anda berhenti nonton CNN, MSNBC, Anda berhenti menonton ABC, dan Anda mulai fokus di CBC. Apa yang disampaikan firman Tuhan di CBC. Oh, haleluya. Jadi saudara, kalau Anda kebanyakan simpan waktu nonton di sosial media, saudara, apa yang Anda bisa pelajari? Ada yang Anda bisa pelajari di sana dari YouTube misalnya, ada banyak yang Anda bisa pelajari. Tapi saudara, untuk mendengar suaranya Tuhan, bagaimana kalau saya memberikan satu langkah yang praktis? Siapa yang saudara minggu lalu hadir di sini? Angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara yang lihat kesaksian yang disampaikan oleh Pastor Dewi? Anda melihat itu? Berapa banyak saudara yang forward itu, saudara? Berapa banyak saudara yang forward? Katakan forward. Bagikan ke teman-teman Anda. Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu apa saudara? Penjala manusia. Jadi saudara, coba Anda forward, ada media yang Anda bisa pakai. Jangan cuma baca, pilih, lihat apa yang Anda mau dan yang nggak membangun Anda. Coba apa yang Anda dengar yang sesuai dengan firman Tuhan, bagikan kepada orang lain. Bagikan, kirimkan khotbah-khotbah hari Minggu, kirimkan kepada teman-teman Anda. Benar ya Pastor? Oh iya, bagaimana kalau teman saya nggak suka, dan nanti saya akan kasih beberapa input kepada saudara. Amin. Jadi saudara, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, itu mulai dengan bergaul erat dengan firman Tuhan. Disiplin setiap hari saudara, sedikit demi sedikit, tapi Anda perlu konsisten. Amin saudara. Dan di dalam apa yang saya sampaikan mungkin beberapa bulan yang lalu, saya pernah mengatakan demikian saudara. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab saudara, Yesus itu nggak pernah berkata demikian, sembahlah aku. Mungkin Anda ada yang kaget nih, kok gitu ya? Tapi sebaliknya saudara, di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Lalu ada pertanyaan, lah kalau Tuhan Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku, jadi dia itu Tuhan atau bukan sih? Tuhan atau bukan? Saya ingin beritahu kepada saudara ayat dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah apa saudara? Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini saudara, Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya, Tuhan yang menjadi manusia. Dia itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi perantara buat manusia dan Tuhan, supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi apakah dia Tuhan? Yes. Tapi waktu dia datang ke dunia ini, dia menjadi sama dengan saudara dan saya. Apakah dia Tuhan? Yes. Apakah dia manusia? Yes, saudara. Nah, kita akan lihat contoh-contoh yang berikutnya. Ternyata panggilan Tuhan untuk mengikuti Yesus itu, saya belajar dari Rasul Paulus. Teladan Paulus mengikut Kristus. Paulus mengatakan demikian, 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku. Berhenti sampai di sini. Jadilah pengikutku. Paulus enggak sungkan-sungkan, dia enggak ragu-ragu untuk berkata, ikut aku. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Dia katakan, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Perhatikan saudara, ada orang-orang yang kelihatannya merendahkan diri, tapi sebetulnya false
Humility. Jangan lihat saya. Lihat Kristus. Jangan lihat saya. Hanya lihat Kristus. Kelihatannya benar, tapi ada orang yang pakai itu menjadi alasan, pokoknya minggu ke gereja aja deh. Kamu terima Tuhan Yesus saat minggu ke gereja seminggu sekali, habis itu hidupmu terserah. Jangan Anda menjadi orang yang seperti itu. Jangan ada orang-orang yang bilang begini, jangan ikutin saya. Lah, Tuhannya nggak kelihatan. Yang kelihatan Anda. Halo? Tahukah saudara bahwa salah satu ciri-ciri daripada orang dipenuhi oleh Roh Kudus, Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya ke-8, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi. Jadi kalau ada orang yang bilang jangan lihat saya, itu kadang-kadang itu false humility. Coba mulai sekarang, Anda mulai terima ini sebagai satu ajakan, bahkan satu challenge untuk Anda tuh bisa mengizinkan Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Yang tadinya gampang marah, yang tadinya gampang tersinggung, yang tadinya hidupnya nggak keru-keruan. Saudara mulai mengizinkan Roh Kudus hidup dalam diri saudara dan memberikan arahan dan Anda ikut pimpinan Roh Kudus. Ada amin saudara? Maka Anda bisa omong, ikutlah saya. Sama seperti saya mengikut Kristus. Jangan lupa itu saudara. Kalau ada orang yang hanya bilang ikut saya, nggak ada Tuhannya, bahaya saudara. Are you with me? Are you with me? Oke, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Jadi saya nggak sungkan-sungkan, saya berani ngomong gini kepada Anda. Anda yang lihat di internet, Anda perhatikan, saya berani ngomong demikian karena ini adalah teladan Rasul Paulus buat saya dan sebetulnya untuk kita semua. Amin, saudara. Yang berikutnya, saya belajar bahwa ternyata Abraham, bulan yang lalu fokus kita adalah mengenai iman. Abraham itu mengikut Tuhan dan melihat janji digenapi. Padahal Abraham itu dia menunggu janji yang enggak kelihatan saudara. Nah saya ingin bacakan satu ayat yang mungkin Anda pernah baca ya. Yesus itu berkata demikian. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Yesus bicara demikian di perjanjian baru dan dalam konteksnya orang-orang di situ bilang begini, mereka ketawain Yesus. Mereka bilang usiamu 50 tahun aja belum, kok bisa ngelihat, bisa Abraham lihat kamu. Tahukah saudara, waktu Anda mengikut Yesus, maka fokus Anda itu bukan hanya yang sekarang ini. Fokus Anda bukan kepada apa yang Anda belum dapat. Abraham belum dapat anak, tapi dia punya penglihatan. Dia punya visi, katakan visi. Dia punya visi itu bukan hanya untuk punya anak. Dia melihat lebih jauh daripada Ishak. Dia melihat dengan iman, dia melihat walaupun belum terima anak yang dijanjikan, tapi dia percaya. Amin saudara. Dan karena dia mengikuti Tuhan, waktu dia mengikuti Tuhan, maka dia melihat beyond Isaac. Beyond Isaac. Dan dia bisa melihat, wow, ternyata Yesus menyingkapkan ini. Are you with me? Bisa nangkep ya? Oke. Jadi ternyata waktu Anda mengikut Yesus, maka Anda bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi. Padahal Abraham itu hidupnya 1800 tahun sebelum Kristus datang, saudara. Dan saya melihat bahwa Abraham dan Sarah, waktu sambil menunggu janji,
Itu dia nggak frustrasi rupanya, tapi Anda bisa baca di Alkitab bahwa seringkali itu Abraham dan Sarah itu tertawa. Dia tertawa. Saudara, dalam perjalanan iman, waktu Anda menghadapi tantangan, jangan bersungut-sungut. Coba izinkan hati Anda bersukacita dan tertawa. Amin, saudara. Saya seringkali itu tertawa sendiri. Waktu saya lagi di kamar mandi, kadang-kadang saya tertawa sendiri, saudara. Lalu istri saya tanya, "Paul, are you okay?" Ya, saya ingat sesuatu, saya tertawa, saudara. Abraham dan Sarah sambil menunggu janji, dia tertawa. Mereka sering sekali tertawa, sehingga waktu mereka punya anak yang dijanjikan, dia berikan nama anak itu tertawa, laughter. Ishak itu artinya adalah laughter, tertawa, saudara. Saya belajar juga dari seorang yang hidupnya 1400 tahun sebelum Yesus datang, yang namanya Musa. Musa itu mengikuti Tuhan. Dia mengikuti Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut menjadi putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara. What? Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara. Untuk apa, saudara? Untuk sementara, katakan sementara. Untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Berhenti di sini sebentar, saudara. Dosa itu ada kesenangannya sendiri. Kalau nggak ada kesenangannya, orang nggak akan jatuh dalam pencobaan. Are you with me? Dosa itu ada kesenangannya. Tapi sementara, sesudah itu yang ada penyesalan, yang ada hanyalah konsekuensi aja, saudara. Ayat berikutnya yang saya garis bawah tebal di sini. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah atau reward. Pertanyaan, ini Musa hidup 1400 tahun sebelum Yesus hadir. Kok dia bisa melihat, saudara? Dia bisa melihat dan menganggap karena Kristus belum hadir secara, saya melihat di sini, saudara, kata-kata di dalam Alkitab itu sangat profetik sekali. Dikatakan di sini karena ia menganggap penghinaan karena siapa, saudara? Dia nggak katakan karena Yesus, tapi karena Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi ternyata Yesus itu sudah ada dari dulu. Kristus sudah ada dari dulu. Dia adalah Tuhan. Are you still following me? Oke, puji Tuhan. Dan poin yang kedua ini adalah pertanyaan yang kita perlu dapat jawabannya hari ini. Saudara bisa bayangkan ya, apa sih yang menghalangi Anda untuk mengikut Yesus? Menurut saya, yang pertama itu takut, saudara. Takut ini adalah pergumulan yang umum yang dihadapi oleh semua manusia. Termasuk saya juga, saudara, waktu mau membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Karena apa, saudara? Di dalam hidup ini ada banyak ketidakpastian dan membuat kita menjadi takut. Ikut Tuhan menjadi, Anda bisa takut mengikut Yesus karena apa, saudara? Karena juga Anda takut dengan, nanti ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Kita perlu berkorban. Karena firman Tuhan kan mengajarkan kita perlu berkorban, ya. Tadi kalau kita memberikan persembahan itu artinya apa? Ya persembahan, kita menyembah persembahan, memberikan persembahan, ya. Tapi saudara, coba saya mau tanya kepada saudara. Dari apa yang saudara lakukan, ada harga yang perlu dibayar apa enggak? Come on now. Anda mau jadi bisnismen yang berhasil, Anda bisa kerjanya semaunya? Anda bisa nggak membuat rencana? Anda pasti kerja keras dong. Kalau Anda adalah business owner, maka Anda pulang kerja pun Anda harus membuat rencana. Kalau Anda adalah seorang pekerja, Anda perlu bekerja keras. Anda datang jangan terlambat,
Tapi Anda datang lebih pagi, pulang lebih lambat. Maka Anda akan mendapat promosi. Itu adalah harga yang Anda perlu bayar. Amin, saudara. Siapa yang di sini suka olahraga? Siapa yang di sini atletik? Saudara tahu bahwa para atlet itu juga perlu bayar harganya. Anda kalau senang lihat basketball, Anda tahu bahwa Kobe Bryant itu 2 jam sebelum teman-temannya latihan, dia sudah latihan duluan. Dia sudah shoot kira-kira 1000 kali, saudara. Jadi makanya dia lebih maju daripada teman-temannya yang lain, sehingga dia menjadi MVP, Most Valuable Player, saudara. Jadi ada harga yang perlu dibayar. Jadi Anda di dalam pernikahan ada harga yang perlu dibayar apa enggak? Ada yang nggak perlu dibayar. Jadi saudara ikut Yesus apakah bisa begitu-begitu aja saudara? Nggak bisa saudara. Jadi ini normal, katakan normal. Lumrah. Jadi lumrah mau mengikut Yesus yang memberikan Anda pengampunan, yang membebaskan Anda, yang mengangkat Anda, yang mempromosikan Anda, yang menyembuhkan Anda. Maksud kita seenaknya aja, yang Tuhan dia atau kita? Jadi saudara seringkali kita takut apa lagi saudara? Ikut Yesus. Waduh, ikut Yesus nanti saya takut diomongin sama teman-teman. Sekarang lu ke gereja ya. So what? Saya waktu terima Tuhan Yesus, ada teman-teman saya yang betul-betul ngomong, wah sekarang kamu ke gereja ya? Karena kamu suci ya sekarang ya? Saya diolok-olok saudara. Apalagi waktu saya jadi pastor, sekarang kamu jadi pastor ya? Pastor saya di SMA, waktu saya setelah berapa tahun bertobat, saya kembali ke Indonesia, saya mengunjungi sekolah saya, pastor saya tanya sama saya, kamu sekarang ngapain? Saya sekarang pastor. Kamu kok jadi pastor katanya? Jadi saudara, ada nggak saudara di sini yang takut ikut Yesus? Takut nanti orang ngomongin Anda, takut di mana teman-teman Anda bilang kamu terlalu fanatik kamu. Kamu nih ngapain sekarang? Kita makan sama-sama. Saya hari ini enggak. Kenapa kok enggak? Saya skip hari ini. Kenapa sih kamu lagi diet ya? Diet apa? Karena ditanya bolak-balik, enggak saya lagi puasa. Puasa. Kamu ngapain ini ajaran gereja di mana ini puasa? Bukan ini ajaran gereja di mana? Ini Alkitab mengajarkan untuk kita berpuasa. Oh gitu ya sekarang ya. Ada orang yang takut. Lagi mau makan sama-sama di restoran, oke doa. Takut dilihatin orang. Takut. Jadi alasan orang atau Anda nggak mau mengikut Yesus itu yang pertama karena takut. Saudara. Yang berikutnya juga, saya belajar distraction, katakan distraction. Distraction karena pendapat orang lain. Distraction mungkin karena ada hal-hal yang membuat Anda itu ketarik akan hal yang lain. Jadi nggak bisa ngikut Yesus. Berapa tahun yang lalu ya, saya lupa itu, 15 tahun yang lalu ada film namanya Narnia. Siapa yang nonton film Narnia? Ya, di situ saudara, waktu anak-anak muda ini mau mencari, mau ikut ya, di situ Tuhan digambarkan sebagai Aslan ya. Itu ada tantangannya. Mereka tiba-tiba itu bisa salah paham satu sama yang lain. Mereka tiba-tiba bisa waktu melihat di satu tempat ada seperti krik atau sungai kecil ya, apapun yang dilempar ke situ jadi emas. Kalau Anda yang melihat film itu, wow. Lalu salah satu anak muda, saya lupa namanya, yang satu Peter, yang satu lagi namanya, lupa saya. Dia jadi ribut, brothers ribut. Karena apa? Karena distraction. Salah satu halangan orang mengikut Yesus itu karena ribut. Anda ngelihatnya kok sepertinya nggak pernah ribut. Ada orang yang ribut, gampang tersinggung, gampang marah. Ada yang ribut sama suami istri sendiri ribut. Aduh, sayangnya bukan main. Punya, saudara saya belajar ya saudara. Di Amsal 31 dituliskan, siapa yang mendapatkan istri mendapatkan sesuatu yang baik. Nah sudah dapat istri jangan diajakin ribut.
Nah sekarang sudah ada di gereja, yuk gampang tersinggung. Atau nanti ada orang yang lagi dating atau pacaran, begitu ribut, bukan hanya putus, keluar gereja saudara. Lah salahnya gereja apa? Halo, come on now. Di jemaat juga begitu, ada yang ribut. Ya, tadi saya bilang kita ini sebagai domba. Domba juga suka ribut, saudara. Domba sama domba. Waktu domba sama domba ribut, yang ditinggalkan gembalanya. Oh God. Yang kedua, sifat dosa lama. Yang menghalangi Anda atau kita ikut Tuhan itu dosa lama. Karena kita memberontak terhadap Tuhan. Atau kita selfish. Atau kita ada sexual immorality. Atau ada ketidakmurnian. Atau ada nafsu. Atau ada keinginan jahat. Atau ada keserakahan. Ternyata ini adalah sifat dosa lama. Mungkin karena kesombongan. Dosa juga membuat orang gak bisa ngikut Tuhan. Jadi saudara, good news-nya apa? Good news-nya bertobat. Ikut Yesus lagi. Bertobat. Saya katakan bulan yang lalu, Abraham apakah dia sempurna? Enggak juga. Dia banyak buat kesalahan, tapi dia balik, dia bertobat, saudara. Amin. Jadi apa yang bisa menghalangi kita untuk mengikut Tuhan? Luka masa lalu. Tersinggung. Get it over with. Ampuni. Siapa di sini yang mau diampuni? Siapa yang mau diampuni tapi nggak mau mengampuni? Saudara, saya berdoa. Nanti kita akan ambil waktu untuk berdoa supaya Anda mengalami betul-betul kemenangan, kelepasan. Yang berikutnya adalah keduniawian. Keduniawian, ilah zaman ini, saudara. Kalau Anda mendengar apa yang diumumkan tadi di Salt and Light Ministry oleh Lisa, Anda bisa melihat bahwa sekarang ini, budaya sekarang ini, aborsi itu sepertinya normal. Gender identity mengalami satu tantangan. Ada hak-hak yang ditantang saat ini di sekolahan, di public school, saudara. Ada shift, ada pergeseran budaya saat ini. Sehingga nilai-nilai kekristenan itu diuji. Halo? Nilai-nilai kekristenan itu saat ini diuji di sekolahan, di kerjaan, dan juga di gereja, saudara. Karena ada gereja-gereja yang mulai membuka kompromi untuk menjadi lebih seperti dunia atau keduniawian. Itu sebabnya sudah diumumkan kita mengundang pembicara yang namanya Brad Dacus, saudara. Itu diajarkan, dia adalah seorang yang mempunyai law firm yang membuat komitmen untuk defend, untuk mempertahankan hak-hak pribadi, keluarga, dan juga gereja, saudara. Jadi siapapun saudara, muda, tua, murid, pekerja, orang punya bisnis, coba Anda datang. Karena apa? Supaya Anda itu diperlengkapi. Ini adalah hal-hal yang praktis karena ada orang-orang yang enggak mau ikut Tuhan karena keduniawian, karena dunia. Karena dunia itu menentang Anda atau menekan Anda. Yang berikutnya, apa yang membuat Anda berhenti mengikut Yesus? Tadinya berapi-api, tapi kok sekarang kok enggak ya? Kenapa ya? Mungkin karena kedagingan ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 di situ ada pekerjaan kedagingan, di mana ada imoralitas, ketidakmurnian, ada nafsu yang gairah yang enggak kudus, mungkin terlibat di dalam pornografi, mungkin di dalam quarreling, gampang sekali quarrel, atau iri hati,
Kenapa kalau Anda lihat orang di jalan mobilnya bagus, Anda lihat, ih bagus ya mobilnya ya. Tapi kenapa kalau Anda melihat teman Anda punya mobil bagus, dari mana dia duitnya? Itu iri hati, saudara. Are you with me? Oke, mungkin karena ambisi. Mungkin karena ada ambisi, ada perpecahan, ada iri hati, kemabukan, macam-macam. Itu Anda bisa lihat di Galatia 5 ayat yang ke-19, itu adalah buah daging, kedagingan. Yang berikutnya yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan itu iblis, saudara. Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa tundukkanlah dirimu kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, Anda punya kuasa untuk melawan iblis. Resist, dalam bahasa Inggrisnya, resist the devil and he shall flee from you. Jadi saudara, ada resistance, katakan resistance. Jadi resistance-nya itu bukan dari dunia aja, tapi resistance-nya itu juga bisa dari flesh, dari kedagingan. Tantangan untuk kita atau halangan ikut Tuhan itu bisa juga karena takut, tapi kadang-kadang itu kan dari iblis. Dia mau menekan Anda, ada resistance, katakan resistance. Saudara, kita membangun training center ini ada resistance apa enggak, saudara? Ada resistance, tapi kita fokus kepada Tuhan. Fokus mengikut Yesus, fokus kepada janji-janjinya Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan bisa sediakan, bukan fokus kepada kekurangan kita. Amin, saudara. Fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan melalui Anda dan kepada kita. Amin, saudara. Jadi kalau ada tantangan dari iblis, Anda resist, Anda usirlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya akan bacakan ini, saudara. Jika Anda mendapati diri Anda bergumul untuk mengikuti Yesus Kristus, coba mundur selangkah dan ubah perspektif Anda. Jangan hanya fokus pada apa yang terjadi saat ini, namun fokuslah pada apa yang akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali. Perspektif Anda akan mengubah segalanya, dan dengan perspektif yang benar, Anda dapat mengikuti Yesus dengan iman, bahkan ketika dalam keadaan sulit. Yesus Kristus akan datang kembali, saudara. Pada waktu dia datang kembali, dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang mengikut dia. Dan dia akan datang kembali sebagai raja, sebagai hakim. Dia akan menghakimi orang-orang yang tidak taat. Tapi pada orang yang taat, dia akan memberikan upah. Yang berikutnya, saudara. Tahukah Anda bahwa ternyata Tuhan telah mengikuti kita selama ini? Walaupun Anda mungkin gak sadar, sebelum Anda terima Tuhan pun, Tuhan sudah tahu nama Anda. Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum kamu ada di rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Itu luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Nah, saya belajar bahwa di dalam perjanjian lama, ini ada pola, katakan pola. Ternyata zaman dari dulu pun, saudara, itu Tuhan menyertai orang Israel dalam tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21-22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dengarkan baik-baik. Lihat ke sini, saudara. Di padang belantara itu, kalau dingin, lebih dingin daripada di tempat lain. Di padang pasir, itu kalau panas, lebih panas tempat lain. Jadi, saudara, Tuhan itu datang dalam bentuk tiang awan waktu siang, supaya orang gak kepanasan. Waktu malam dingin, dia datang dalam tiang api. Are you with me?
Dan dia itu memimpin. Dia memimpin. Di sini dikatakan apa saudara? Menuntun mereka di jalan. Dia memimpin. Nah, yang dipimpin mau ikut apa enggak? Mungkin Anda lagi kepanasan. Mungkin Anda lagi kedinginan. Ikut Tuhan. Ikut Yesus. Ikut firman-Nya. Saya belajar bahwa ternyata saudara, di zamannya waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, itu orang Israel suka bersungut-sungut. Nggak ada makanan bersungut-sungut. Nggak ada minuman bersungut-sungut. Lalu Musa, dia pukul karang, batu karang, katakan batu karang. Dia pukul batu karang karena Tuhan bicara. Pertama-tama Tuhan bilang begini, coba dengan tongkat kamu ini ya kamu pukul batu karang itu. Lalu dia taat. Dengan pimpinan Tuhan dia pukul batu karang dan keluar dari batu karang itu keluar air. Katakan batu karang. Saya pernah katakan bahwa di dalam Alkitab itu apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi dan juga menjadi lambang, menjadi metafor untuk kita sekarang ini. Are you still with me? Karena apa saudara? Itu yang terjadi di perjanjian lama ternyata dikutip di dalam buku Korintus. Dikatakan demikian di perjanjian baru ya. Karena mereka semua, 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Karena mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah, oh, are you with me? Dapat sesuatu saudara? Batu karang bisa ngikutin. Halo? Ini bukan sembarangan batu karang ini. Ternyata Kristus. Jadi dari dulu itu sudah Anda diikutin. Amin saudara. Jadi kalau Anda bilang, God is watching the apple. No, God is watching the chocolate chips too. Are you with me? Jadi sekarang saudara, yang berikutnya sekarang hubungan sama kita ini apa saudara? Tuhan telah mengikuti kita selama ini, Tuhan berjanji Dia akan bersama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Coba saudara, saya ajak saudara untuk baca dalam bahasa Inggrisnya yang terjemahan Amplified Classic Translation. Are you with me? Oke, Anda ikutin ya, dengarkan baik-baik. Ini luar biasa sekali, menurut saya luar biasa sekali. Dalam bahasa Indonesianya lebih singkat, tapi di dalam bahasa Inggrisnya terjemahan Amplified Classic Translation luar biasa. Terjemahannya dalam ayat yang sama mengatakan demikian. Let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions. And be satisfied with your present circumstances and with what you have. For He, God Himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, or relax my hold on you. Assuredly not. Tuhan memberikan satu penekanan, aku nggak akan. Dari dulu aku udah ngikutin kamu. Sekarang aku ngikutin kamu. Dari dulu sampai sekarang. Dalam buku Matius pasal 28, kita belajar bahwa hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita. Ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Dia disalib, dia mati, dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya, dia berkata demikian. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Are you still following me? Oke.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," apa saudara? "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu adalah poin yang ketiga. Tapi saya bisa bayangkan saudara, poin yang keempat yang akan saya sampaikan. Dari Tuhan di perjanjian lama yang mengikuti, sampai Tuhan yang mengikuti di perjanjian baru. Poin yang keempat, Tuhan yang sama waktu Dia datang menjadi manusia. Waktu Dia datang untuk umat manusia, waktu Yesus datang, apa yang terjadi saudara? Waktu Dia tergantung di kayu salib, Dia sendirian. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, Dia ditinggal oleh Bapa. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, di dalam Amplified Classic Translation Matius 27:46 mengatakan, "And about the 9th hour, about 3 o'clock, Jesus cried with a loud voice, 'Eli, Eli, lama sabachthani.' That is, my God, why have you abandoned me? Why you leave me alone? Why you unfollow me? Leaving me helpless, forsaking and failing me in my need." Tuhan yang mengikuti kita, Dia bayar harga. Dia rela ditinggalkan supaya kita bisa punya akses mengikut Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menghalangi Anda saat ini untuk mengikut Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh God, oh God. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa ternyata Engkau adalah Tuhan yang menyediakan diri-Mu buat kami supaya kami ikuti. Ada kalanya kami sulit mengalami dalam hidup ini, sulit, ada tantangannya, tapi izinkan kami untuk kembali kepadamu dan mengikut Engkau lagi. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Coba sekarang masing-masing saudara. Saya bukan hanya sekedar membagikan firman ini untuk informasi. Kenapa saudara ada yang nggak mau ikut Yesus? Berapa banyak saudara yang takut? Anda takut? Apalagi kalau Anda mendengar ayat yang mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Aduh Tuhan, kayaknya berat sekali. Saudara, kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Dosa lama apa yang menghalangi Anda? Hari ini saudara, saya berdoa Roh Kudus ada di sini, Tuhan ada di sini. Yesus, Dia katakan, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Luka apa yang menghalangi Anda untuk nggak bisa ikut? Kalau Anda dulu dilukai dan Anda sudah mengampuni, puji Tuhan. Kalau belum, ampuni. Karena Dia akan mengampuni Anda juga. Saudara,
Apa yang menghalangi Anda saat ini, saudara? Tahu bahwa Anda itu betul-betul disayang Tuhan. Ada ketidakmurnian, ada nafsu, ada ambisi-ambisi pribadi yang membuat Anda nggak bisa fokus. Saat ini saya mau berdoa buat saudara. Ini satu ajakan, ayo ikut Yesus, ikut Yesus. Oh God, Tuhan. Kedagingan apa yang menghalangi Anda? Anda rasanya nggak bisa menang. Saudara, Anda bisa menang. Di dalam Tuhan Anda bisa menang. Di dalam Tuhan Anda bisa bebas. Ngapain Anda di dalam hati ada iri hati? Bersaing dengan saudara seiman. Bukannya melengkapi, malah bersaing, malah ribut, malah gesekan, malah mau meninggalkan gereja, mau meninggalkan Tuhan. Saat ini datang kepada Tuhan untuk Anda dipulihkan, dijamah. Dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, kalau Anda adalah orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut, saya bagikan kabar baik ini bahwa Anda bisa dibebaskan. Siapa yang saat ini mengalami, Anda tahu bahwa Anda ada halangan mengikut Tuhan dan saat ini Anda mau kembali mengikut Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada lagi. Tadinya Anda semangat, sekarang mulai suam kuku. Saudara, yes. Tuhan Yesus, saya tahu ada saudara-saudara di sini yang mungkin kalau tadi saya katakan takut, mau angkat tangan pun takut, saudara. Saya datang di sini bukan untuk mempermalukan, tapi saya datang di sini untuk membebaskan sesuai dengan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini. Saudara yang mau setuju dengan saya, yang tadinya belum mengangkat tangan, hanya sekedar angkat tangan as a sign of agreement. Hamba-Mu berdoa dengan anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pembaharuan, berikan jamahan, berikan pembebasan. Berikan saat ini ya Tuhan. Mulai saat ini enggak takut lagi. Mulai saat ini apapun yang dialami oleh di dunia lakukan, aku enggak takut lagi. Kedagingan, aku salibkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan perbarui pikiranku dari hari ke hari, perbarui. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, waktu Anda pulang adalah waktu untuk kita mempraktekkan firman. Amin. Jadi, God bless you, lakukan, praktekkan firman Tuhan. God bless you. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.